Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan, nama saya Angga Kartiko dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dari tim KKN Tematik Ketahun, Bengkulu Utara, Universitas Gadjah Mada, periode 2, 2020. Perkenankan saya memaparkan salah satu program kerja saya, yaitu mengenai pelatihan virtual bagi Karang Taruna, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan surat kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertama definisi, kemudian yang kedua KUHP untuk pasal 1795 dan 1796, kemudian yaitu fungsi dari surat kuasa, jenis surat kuasa, komponen-komponen yang ada pada surat kuasa, kemudian contoh surat kuasa dan langkah penyusunannya. Yang pertama, kita masuk ke definisi. Definisi dari BW pada bab 16 mengenai pemberian kuasa dapat disimpulkan bahwa surat kuasa merupakan suatu media yang berguna sebagai pengalihan kuasa dari pemberi kuasa ke penerima kuasa guna melaksanakan sesuatu hal yang atas nama si pemberi kuasa. Nah, ini juga tercatat juga pada BW atau KUHP pada pasal 1795 yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih yang secara umum sudah dijelaskan secara spesifik apa fungsi dan tujuannya, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan kepentingan si pemberi kuasa. Nah, untuk pada pasal 1796 menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan yang menyangkut pengurusan. Jadi tidak langsung spesifik untuk apa, tapi memang hanya untuk kepentingan mengurus saja. Kemudian untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya itu juga masih dalam kategori pemberian kuasa umum. Dan yang lainnya untuk membuat suatu perdamaian atau tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, yaitu perlu juga dibubuhkan apa sih tujuannya secara jelas dan tegas. Kemudian fungsi dari surat kuasa ini sendiri adalah intinya fungsi pemberian surat kuasa ini adalah untuk sebagai media atau pengalihan wewenang dari si pemberi kuasa ke penerima kuasa untuk kepentingan tertentu dengan atas nama si pemberi kuasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis surat kuasa. Berdasarkan studi yang saya lakukan, ada beberapa jenis surat kuasa, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu surat kuasa umum, kemudian surat kuasa khusus, kemudian surat kuasa istimewa, dan yang terakhir surat kuasa perantara. Kuasa umum ini adalah pemberian wewenang untuk melakukan kepentingan pribadi yang bersifat pengurusan. Kemudian surat kuasa khusus itu untuk pemberian wewenang yang secara spesifik menjelaskan apa perannya, apa yang memang sedang dilakukan, dan itu jelas agar tidak terjadi melakukan hal yang melebihi wewenangnya. Kemudian yang selanjutnya ada kuasa istimewa, yaitu pemberian wewenang yang sah secara hukum dan perundangan yang dikeluarkan secara terbatas, tidak dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat umum. Dan yang terakhir adalah untuk surat kuasa perantara, ya ini surat kuasa yang diberikan untuk seseorang atau suatu institusi yang berguna untuk penunjukan sebagai perantara. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen dari surat kuasa. Bisa kita lihat, ini saya memberikan contoh dengan surat kuasa yang kedinasan. Contoh dari surat kuasa kedinasan bisa kita lihat adalah paling awal, KOP atau kepala surat. Jelas institusi yang memberikan pemberian surat kuasa itu. Kemudian ada judul dan nomor surat kuasa yang bisa kita lihat di sini, surat kuasa serta nomor dari pemberian surat kuasa. Dan yang ketiga dan keempat yaitu identitas dari pemberi kuasa dan identitas dari penerima kuasa. Untuk identitas dan pemberi bisa kita lihat di sini terkait ada nama lengkap, alamat, jabatan, kemudian usia dan lain sebagainya. Mengapa diperlukan seperti itu? Untuk pemberian nama jelas kita harus tahu siapa yang memberikan dan siapa yang menerima suatu kuasa itu.
Namun untuk kepentingan lain seperti nama instansi, jabatan, atau nomor kependudukan itu untuk menspesifikkan siapa sih si A, siapa yang memang menerima dan memberi. Dan yang terakhir yang juga ditentukan yaitu usia atau tempat tanggal lahir. Mengapa demikian? Usia dan tempat tanggal lahir diperlukan untuk mengetahui apakah dia sudah cakap secara hukum atau belum untuk menerima si surat kuasa itu sendiri. Kemudian ada waktu pemberian kuasa. Waktu pemberian kuasa ini adalah waktu di mana surat kuasa itu dibuat. Bisa jadi juga pemberian kuasa di sini menjelaskan surat kuasa itu berfungsi dari kapan sampai kapan. Kemudian ada tujuan pemberian kuasa. Tujuan dari pemberian kuasa di sini adalah untuk menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan utama dari pembuatan. Jadi untuk supaya kita bisa mengerti pembuatan ini tuh apa aja dan apa saja yang harus dilakukan oleh si penerima kuasa dan pemberi kuasa agar tidak ada kepentingan yang melebihi batasnya. Selanjutnya ada tanda tangan pemberi dan penerima kuasa sebagai hitam di atas putih bahwa kedua pihak sudah mengetahui apa isi dari penerimaan kuasa dan pemberiannya. Dan yang terakhir bisa diberikan materi ambigu atau cap apabila diperlukan. Kemudian saya akan memberikan contoh-contoh dari surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa pengelolaan rekening. Bisa kita lihat di sini adalah surat kuasa yang bersifat umum. Mengapa demikian? Karena intinya hanya ada pengurusan untuk rekening. Bisa kita lihat dari judul, nama, dan di sini kebetulan penerima kuasa ada dua pihak. Yang juga terlihat ada nomor KTP, alamat, jabatan, kemudian usia dan lain sebagainya. Dan itu memang sesuai dengan komponen-komponen yang tadi sudah kita bahas. Yang terakhir ada tanggal dan kemudian tanda tangan dari penerima kuasa dan pemberi kuasa. Kemudian kita bisa lihat untuk contoh surat kuasa yang pembelian tanah. Masih sama untuk mengurus secara umum surat kuasanya. Namun di sini ada perbedaan dari surat kuasa umum yang tadi. Yang tadi kita bisa tahu bahwa si penerima kuasa ada dua orang. Kali ini hanya satu, sehingga bisa dapat kita lihat bahwa di sini terlihat bahwa penerima kuasa dan pemberi kuasa hanya satu dan satu. Begitu. Kemudian ada contoh surat kuasa dari pengurusan visa. Untuk contoh surat kuasa ini bisa kita lihat perbedaan paling signifikan dan paling berbeda adalah pada penggunaan materai. Di sini terdapat kolom untuk memberikan materai karena agar legalitas dokumen ini makin kuat. Kemudian kita bisa lihat untuk contoh surat kuasa yang kedinasan. Bisa kita lihat seperti yang tadi sudah kita bahas, ada kopnya, kemudian ada cap institusi dan lain sebagainya. Untuk hal ini bisa terlihat yang memberikan hanya si pemberi kuasa karena memang bisa jadi secara birokrasi memang sudah ditugaskan demikian. Kemudian ada contoh surat kuasa lain, kedinasan yang lain dari perusahaan yang memang juga ada tanda tangan dari penerima kuasa. Untuk urusan lain masih sama komponennya, masih kita bisa lihat dari nomor, nama, identitas, tujuan, tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada contoh dari surat kuasa istimewa. Dalam hal ini surat kuasa istimewa ini contohnya adalah untuk masalah perceraian dan masalah talak. Di sini sudah bisa kita lihat secara jelas bahwa emang surat kuasa ini hanya akan ada saat mau mengurus ke pengadilan. Makanya ini disebut istimewa karena memang penyetakannya atau pembuatannya memang sangat terbatas, tidak secara umum bisa kita buat. Di sini bisa kita lihat ada si nama dari objek dan subjek atau pemberi dan sebagainya. Kemudian di sini juga jelas tujuannya, masalah talak dan sebagainya dan lain sebagainya. Dan emang sudah dijelaskan di sini. Nah, kemudian kita masuk ke langkah penyusunannya. Jadi dari begitu banyak yang sudah kita bahas, intinya sebenarnya kalau misal menyusun dari suatu surat kuasa sangat mudah. Yang pertama kita cari tahu dulu apa sih tujuan kita membuat surat kuasa. Dalam hal ini hal apa yang mau kita kuasakan ke si penerima kuasa. Bisa kita lihat kalau andai kata kita akan membuat suatu contoh ya, kita buat rekening. Tapi kita nggak bisa datang langsung ke banknya, kita bisa mengkuasakan pengurusan itu ke orang lain dengan membuat surat kuasa. Jadi saat kita nanti membuat surat kuasa jelas tujuannya apa. Kemudian kita beri untuk nama, identitas dari penerima dan si pemberinya. Mengapa demikian? Untuk menjelaskan siapa sih yang memberi dan siapa yang menerima. Di sini paling minimal dari identitas bisa kita dapati ada nama lengkap, tanggal lahir atau usia dan alamat. Tujuan pemberian nama lengkap masih sama untuk menjelaskan siapa
kemudian alamat juga masih sama untuk menjelaskan lagi siapa yang terkait, dan kemudian untuk tanggal lahir untuk melihat kecakapan dari sisi hukum. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu membuat suratnya. Membuat surat di sini tidak hanya membuat surat, tapi juga disesuaikan dengan komponen yang diperlukan, meliputi identitas, nama, tujuan, tanggal, dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk lebih kuat lagi sebenarnya untuk kita memberikan ruang untuk tanda tangan si pemberi dan penerima kuasa sebagai bukti bahwa kedua pihak sudah menyetujui adanya pelimpahan kuasa tersebut. Dan yang terakhir, beri materai atau cap bila diperlukan. Demikian presentasi pembuatan surat kuasa kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.